Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS BPPT Angkatan 3 Kelompok D. Saya Dini dari Unit Kerja Biro Perencanaan Keuangan. Saya Hanif dari Unit Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur. Saya Hindra dari Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terus kita mau ngapain nih guys? Kita mau ngebahas tentang aneka guys. Sebelum ngomongin aneka, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih ke Canva dan PNG3 yang udah membantu kita. Emang aneka itu apa sih? Di tempatku aneka itu nama barbershop loh. Di tempatku nama toko jus buah. Bukan guys, jadi aneka itu kependekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Emang kenapa sih kita harus belajar aneka? Wah, ya iya dong. Harus saat ini banyak isu negatif tentang ASN. Contohnya nih ya, pegawai ASN yang tidur saat jam kerja, datangnya telat, pulangnya paling cepat, atau berkeliaran saat masih jam kerja. Yang paling parah, ada juga loh yang melakukan tindak korupsi. Padahal kan, ASN itu mempunyai fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa, yang artinya ASN itu harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. Nah, semua itu bisa terwujud kalau para ASN menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari. Yaudah yuk kita bahas nilai aneka lebih dalam. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan bertanggung jawab. Emang apa sih integritas, transparansi, dan tanggung jawab itu? Integritas ialah konsistensi atau keteguhan terhadap keyakinan dan prinsip. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Sedangkan transparansi ialah sikap terbuka dalam menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang ada, tanpa adanya diskriminasi. Nah, kalau bertanggung jawab, kalian pasti sudah tahu kan ya? Contoh dari akuntabilitas itu sendiri antara lain seperti datang tepat waktu, jujur, melakukan pekerjaan dengan baik, dan kalau lagi WFH, jangan dipakai buat tidur seharian ya. Oke Mas Indra. Oh iya, aku tahu nih tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya bangsa yang agamis. Mungkin bisa kita contohin nih, selalu taat beribadah sesuai agama masing-masing. Bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk, halal dan haram, serta yang hak dan yang batil. Selanjutnya, penerapan nilai sila yang kedua yaitu bangsa yang menghormati HAM. Nah, ASN harus berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Bisa nerapin sikap toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Nah, untuk penerapan sila ketiganya yaitu bangsa yang cinta tanah air. Contohnya, kita mendukung kegiatan-kegiatan nasional. Nah, kan kita di BPPT nih, mungkin bisa juga meningkatkan perkembangan teknologi. Mungkin bisa juga dalam kegiatan sehari-hari yaitu mendukung timnas dalam pertandingan internasional. Nah, selanjutnya, bangsa yang demokratis. Contohnya, mendengar pendapat orang lain, sportif, dan tolong-menolong. Dan untuk penerapan sila kelimanya yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Contohnya berlaku adil dalam melayani masyarakat, tidak mendahulukan kepentingan golongan tertentu, dan bersikap gotong royong. Nah, dapat dilihat pada slide ini contoh dari penerapan nilai nasionalisme. Sebagai ASN yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Ini juga merupakan penerapan dari fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Nah, pada gambar berikutnya, kita lihat peneliti Indonesia yang dapat penghargaan. Ini merupakan sikap nasionalisme yang cinta tanah air dengan mengharumkan bangsa Indonesia. Sebagai ASN, kita juga harus selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Dalam mendukung pertandingan internasional merupakan contoh penerapan persatuan dan cinta tanah air
serta berlaku sopan dan saling menghargai satu sama lain, dan tidak bersikap anarkis. Nah, selanjutnya nilai aneka yang berikutnya adalah etika publik. Kenapa sih kita harus paham tentang etika publik? Nah, etika publik memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya. Untuk contoh penerapan etika publik, ini dapat berupa yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada orang lain yang memerlukan informasi terkait. Dengan penerapan etika publik ini, kita dapat meningkatkan kepuasan masyarakat akan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Untuk jangka panjangnya, kita juga berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa dengan menjadi ASN yang berkualitas. Oke, lanjut yuk. Sekarang komitmen mutu. Komitmen mutu itu punya beberapa indikator nilai, guys. Di antaranya efektif dan efisien. Hal ini diukur dengan ketercapaian target, penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan tugas. Kalau inovatif, lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang yang kreatif. Dengan munculnya ide atau gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang membosankan. Inovatif juga sering berkaitan erat dengan perubahan. Yang terakhir, berorientasi mutu, mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Mutu juga merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Kalian tahu nggak, kalau dengan menerapkan komitmen mutu, kita bisa melakukan penghematan, ketercapaian target, pekerjaan juga dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, dan juga dapat memunculkan banyak gagasan kreatif demi tercapainya kepuasan pelanggan yang maksimal. Dan selanjutnya terkait anti korupsi. Nah, nilai anti korupsi ini nih yang nggak dimiliki oleh pelaku-pelaku tindak korupsi karena mereka tidak menerapkan nilai kejujuran, kemandirian, rasa tanggung jawab, serta keadilan. Contoh penerapan nilai anti korupsi itu kayak memberikan informasi apa adanya, bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat, menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan orang lain, serta memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsinya dan membeda-bedakan. Nah, gitu teman-teman penjelasan tentang aneka. Gimana? Sudah lebih paham kan terkait nilai-nilai aneka? Semoga nilai aneka bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, semangat! Beraneka!